Dua penggawa Inter Milan, Federico Di Marco dan Henrikh Mkhitaryan dikabarkan akan menandatangani kontrak baru sebelum memasuki akhir tahun 2023. Menurut Sky Sport Italia, pihak manajemen sedang berupaya merampungkan perpanjangan kontrak kedua pemain tersebut dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, laporan meyakini jika pihak klub dapat menuntaskannya sebelum memasuki akhir tahun ini. Di Marco dan Mkhitaryan sama-sama menjadi starter reguler di susunan pemain Inter besutan Simone Inzaghi. Sang bek sayap adalah jebolan Akademi Muda Inter yang akhirnya kembali ke Appiano Gentile pada tahun 2021 setelah sempat beberapa kali dipinjamkan. Di Marco kini telah membuktikan dirinya sebagai protagonis di klub dan salah satu pemain terbaik untuk posisinya di Serie A bahkan di Eropa. Meski sisa kontraknya saat ini masih berlaku hingga tahun 2026, namun Inter tetap ingin memperpanjang masa tinggalnya dalam kontrak baru jangka panjang. Di sisi lain, situasi Mkhitaryan semakin mendesak karena ia kini memasuki tahun terakhir kontraknya. Pemain asal Armenia itu bergabung dengan Nerazzurri sebagai pemain bebas transfer pada tahun 2022. Meski tidak lagi muda, namun ia tetap menjadi sosok penting bagi klub. Sumber tersebut juga membahas 3 pembaruan kontrak penting lainnya yang harus segera terwujud. Pertama, kita mulai dengan Denzel Dumfries. Rombongan agen sang pemain terus melakukan negosiasi dengan pihak klub terkait kenaikan gajinya. Meski demikian, laporan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan baru pemain Belanda itu tidak akan rampung hingga akhir tahun ini. 2 bintang lainnya adalah superstar Inter, Lautaro Martinez dan Nicolo Barella yang juga harus mendapatkan kesepakatan baru pada tahun depan, meski kontrak mereka saat ini masih berlaku hingga 2026. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi mendapatkan nilai tertinggi di antara rekan satu timnya saat menghadapi Benfica di Liga Champions. Pelatih Simone Inzaghi memulai laga dengan formasi lapis kedua dikarenakan Inter sudah lolos ke babak 16 besar. Namun, Benfica unggul telak di babak pertama dengan Joao Mario mencetak hat-trick melawan mantan klubnya. Meski demikian, raksasa Serie A itu kembali bangkit dengan menakjubkan di babak kedua. Marco Arnautovic, Fratesi dan Alexis Sanchez semuanya mencetak gol untuk mengakhiri pertemuan mendebarkan itu dengan hasil 3-3. Usai pertandingan, Gazzetta dello Sport dan beberapa media Italia memberikan Fratesi rating tertinggi di antara starting 11 Inter setelah mencetak gol dengan tendangan voli yang luar biasa. Marcus Thuram dan Nicolo Barella juga mendapatkan penilaian yang baik untuk penampilan mereka di babak kedua. Marcus Thuram melakukan aksi yang menyebabkan Inter dihadiahkan tendangan penalti yang berujung pada gol penyeimbang, sementara Barella hampir membuat Inter meraih kemenangan di waktu tambahan, namun tendangannya membentur tiang gawang. Sementara itu, pemain Inter yang mendapatkan rating terburuk adalah Christian Aslani dan Davy Klaassen. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah mengatakan atau melakukan dorongan motivasi selama jeda turun minum melawan Benfica. Menurut Gazzetta dello Sport, rahasia kebangkitan Inter di babak kedua adalah sang pelatih tetap mempercayai para pemainnya meskipun mereka telah tertinggal 3 gol dari juara Portugal tersebut. Seperti diketahui, Inzaghi menurunkan sebagian besar pemain lapis kedua dari menit pertama, namun strategi ini awalnya menjadi bumerang karena Joao Mario mencetak 3 gol di babak pertama melawan mantan klubnya. Kemudian pada akhirnya Inter melakukan comeback brilian dengan menyelesaikan pertandingan dengan skor 3-3. Meski berhasil menyelamatkan 1 poin, namun Inter masih membutuhkan kemenangan melawan Real Sociedad untuk finish di puncak grup. Gazzetta menyoroti pentingnya hasil imbang dari sudut pandang psikologis. Laporan menjelaskan bahwa Inzaghi memberikan dorongan motivasi kepada pasukannya saat jeda istirahat. Inzaghi bisa saja melakukan pergantian pemain di awal babak kedua, namun sang pelatih tetap mempercayai para pemainnya yang sebagian besar terdiri dari pemain lapis kedua. Inzaghi juga mengatakan kepada pasukannya bahwa seluruh tim akan mendapat kritik keras seandainya mereka mengalami kekalahan di Lisbon. Oleh karena itu, menghindari kekalahan di Liga Champions bisa memungkinkan Inter menghadapi pertandingan berikutnya melawan Napoli dengan suasana yang lebih tenang, tanpa banyak kritikan dari berbagai pihak.
Partenope akan menjamu Inter di Stadion Maradona pada Minggu malam. Ini akan menjadi pertandingan besar kedua berturut-turut bagi Inter di Serie A setelah derby di Italia melawan Juventus pekan lalu. Striker Inter Milan, Marco Arnautovic membuat sejarah dengan mencetak gol pertama bagi timnya dalam pertemuan Liga Champions melawan Benfica. Seperti diketahui, Nerazzurri tertinggal 3 gol di babak pertama saat menurunkan susunan pemain lapis kedua. Namun demikian, raksasa Italia mampu melakukan comeback luar biasa di babak kedua untuk mengakhiri pertandingan dengan skor imbang. Semuanya berawal dari gol Arnautovic yang memanfaatkan bola untuk mencetak gol dari jarak dekat. Davide Frattesi kemudian melepaskan tendangan voli yang luar biasa, dan Alexis Sanchez menyelesaikan kebangkitan dari titik penalti. Menurut akun X Opta France, Arnautovic telah mencatatkan rekor baru Liga Champions setelah membobol gawang Benfica. Laporan mengungkapkan bahwa ini adalah gol pertama pemain berusia 34 tahun itu di kompetisi tersebut sejak mencetak gol untuk Werder Bremen pada Desember 2010. Setelah 4.740 hari, Arnautovic kembali mencetak gol di kompetisi klub elit Eropa tersebut, dan menjadikannya selisih jarak waktu terlama dari pemain yang sama dalam sejarah turnamen. Yang lebih mencengangkan lagi adalah fakta bahwa gol terakhir sang striker di kompetisi ini terjadi saat melawan Inter, ketika dirinya memperkuat Werder Bremen. Inter Milan telah melakukan latihan ringan di Pinetina setelah kembali dari Lisbon dalam pertandingan Liga Champions. Seperti yang digarisbawahi Gazzetta dello Sport, Nerazzurri terus memantau kondisi 3 pemainnya yaitu Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni serta Denzel Dumfries yang cedera dan telah melewati laga terakhir klub. Pavard sudah melepas penyangga lututnya dan sudah mulai berlari, namun dia masih membutuhkan waktu untuk kembali ke skuad setidaknya 2 hingga 3 minggu ke depan. Sementara itu, peluang Bastoni untuk kembali beraksi saat menghadapi Napoli sama sekali tidak mungkin terjadi, dan terakhir kondisi Dumfries yang telah terlihat bugar dan siap bermain. Pavard ditargetkan kembali sebelum akhir tahun, atau setidaknya saat tim melawan Lazio. Sedangkan untuk kondisi Bastoni, ia ditargetkan untuk bisa kembali pada pertandingan selanjutnya, yakni ketika Inter menjamu Udinese. Inter Milan telah menemukan 3 target transfer selama beberapa waktu terakhir yakni striker Mehdi Taremi dari Porto, gelandang Piotr Zielinski dari Napoli dan bek Thiago Jallo dari Lille. Namun, Nerazzurri tidak akan merekrut mereka di jendela transfer Januari, dan hanya akan bergerak pada musim panas mendatang ketika ketiganya tersedia secara gratis. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Italia, Fabrizio Biasin dalam sesi wawancara dengan Tele Lombardia, bahwa Nerazzurri tidak mungkin merekrut ketiga pemain pada bulan Januari. Inter akan merekrut pemain yang tersedia dengan status bebas transfer pada bulan Juni. Ujar Biasin seperti dilansir FC Internews. Oleh karena itu, mereka tentu saja mengincar Taremi, begitu pula dengan Jallo dan Zielinski, serta saya tidak menyebutkan nama secara sembarangan. Menurut Biasin, Inter tidak akan mencari striker baru pada Januari, kecuali Arnautovic dan Sanchez gagal memberikan kontribusi yang dibutuhkan. Pergerakan pada bulan Januari akan sepenuhnya bergantung pada apa yang akan dilakukan Arnautovic dan Sanchez. Alasan yang sama juga berlaku untuk Cuadrado, jika dia sepenuhnya memberikan kontribusinya, maka tidak ada masalah. Tetapi jika tidak, maka Inter juga harus mencari alternatif di sisi kanan. Namun jika semuanya berjalan sebagaimana mestinya, maka kecil kemungkinan ada penandatanganan pada bulan Januari. CEO Inter Milan, Beppe Marotta membantah pernyataan agen yang menyebut bahwa Nerazzurri tengah melakukan negosiasi untuk merekrut Nathan Nandez pada jendela transfer Januari mendatang. Sang direktur terkejut dengan pernyataan agen Nandez, Pablo Bentancur yang baru-baru ini mengonfirmasi minat serius Inter pada pemain asal Uruguay tersebut. Namun, Marotta telah memberikan pesan yang kuat mengenai masalah ini.
Sang direktur mengklaim bahwa laporan tersebut tidak benar karena Inter tidak akan merekrut pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Berita tentang Nandes adalah berita palsu, dan kami menolak pernyataan yang dibuat agen sang pemain. Ujar Marotta dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset seperti dilansir FC Internews. Saya sudah mengatakan bahwa skuad yang tersedia saat ini untuk Inzaghi sudah sangat bagus, sehingga kami tidak akan terjun ke bursa transfer musim dingin. Dan bagaimanapun, sangat jarang ada peluang bagus di bulan Januari. Saya tidak tahu mengapa agen sang pemain mengatakan itu, dan saya mengonfirmasi dengan rasa hormat bahwa kami tidak mengincar Nandes. Kami belum pernah melakukan pembicaraan untuk pemain tersebut. Tutup sang direktur. Inter Milan, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Atletico Paranaense terkait transfer kiper asal Brasil, Bento untuk musim panas 2024. Menurut Calciomercato.com, kedua klub telah menyetujui mahar transfer Bento di angka 15 juta euro. Pada musim panas lalu, Inter secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Bento dan melayangkan tawaran untuk bisa memboyong sang kiper. Namun saat itu Paranaense memutuskan untuk menolak proposal tersebut. Kendati demikian, pembicaraan antar pihak tidak berhenti sampai di situ, di mana Inter kini telah berhasil meyakinkan Paranaense untuk bisa melepas Bento, berdasarkan kesepakatan senilai 15 juta euro. Inter diberi waktu hingga tanggal tertentu di musim panas mendatang untuk mengonfirmasi apakah mereka ingin meresmikan kesepakatan tersebut atau tidak. Sang penjaga gawang sendiri telah mengakui jika pindah ke Inter adalah impiannya, sehingga keputusan saat ini ada di tangan Nerazzurri. Inter Milan, dilaporkan ingin memperbarui kontrak Lautaro Martinez meskipun pengorbanan besar harus dilakukan Nerazzurri. Baik dari sisi klub ataupun pemain sama-sama memiliki keinginan untuk terus bersama dan tidak ada indikasi mencederai kebersamaan. Penyerang Argentina berusia 26 tahun tersebut saat ini berpenghasilan sekitar 7,5 juta euro per musim, dan dalam kontrak barunya Lautaro bisa mendapatkan peningkatan pendapatan menjadi 9 hingga 10 juta euro per musim. Namun menurut FC Internews, Nerazzurri dalam keadaan tidak terburu-buru dan bisa saja menunda pembicaraan hingga Mei 2024, yaitu pada akhir musim nanti. Pengorbanan yang dilakukan Inter berupa pelonggaran ruang gaji dengan melepas beberapa pemain yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap performa tim, tetapi memiliki gaji yang cukup memberatkan biaya anggaran klub. Inter Milan bisa menghadapi kendala untuk merekrut Thiago Jallo jika klubnya memutuskan untuk menjual sang pemain pada bulan Januari. Menurut FC Internews, Nerazzurri telah yakin akan memenangkan perlombaan untuk merekrut Jallo. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjelaskan kepada klubnya saat ini bahwa dia tidak berniat menandatangani kontrak baru. Oleh karena itu, pemain Portugal tersebut akan tersedia dengan status bebas transfer hanya dalam waktu beberapa bulan. Kabarnya, Inter kini sudah memiliki kesepakatan lisan yang solid dengan Jallo. Namun laporan mencatat bahwa mungkin ada satu aspek yang akan menggagalkan upaya Inter. Dari sudut pandang Lille, tidak ada keinginan untuk kehilangan Jallo dengan status bebas transfer, dan klub Liga 1 itu masih bisa menjual Jallo dengan biaya tertentu pada bulan Januari. Jendela transfer musim dingin akan menjadi kesempatan terakhir Lille untuk menjual Jallo, di mana klub-klub besar Eropa lainnya seperti Juventus dan Barcelona juga tertarik untuk merekrut sang pemain. Dengan demikian, masih harus dilihat apakah Jallo akan menerima kepindahannya pada bulan Januari ke klub lain.